Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipin Purwanti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 pada LPTK Universitas Negeri Malang tahun 2023 dengan nomor NIM 233153713292. Dan ini adalah video uji kinerja saya pada SMKS Altisena Raja Kabupaten Tangerang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Bersiap. Siap. Sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Semua, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, kita mau lihat dulu tayangan motivasi berikut. Oke, dari tayangan berikut yang tadi kita simak, kira-kira apa maknanya? Siapa yang mau jawab? Ya, Asmi. Intinya menjadi diri sendiri dan jangan mengikuti kata orang lain. Oke, menjadi diri sendiri dan jangan ikuti orang lain. Itu kunci menuju sukses menurut Asmi. Ada lagi yang lain? Siapa yang mau berpendapat? Gracia? Menurut saya jangan takut mengambil keputusan sendiri. Jika mungkin lebih baik, kenapa harus mengikuti orang lain? Oke, jangan takut mengikuti pendapat sendiri. Jadi nggak harus selalu mengikuti orang lain, gitu ya. Oke, ada lagi? Satu lagi. Lukman? Kira-kira apa? Harus berani mengambil langkah. Berani mengambil langkah untuk diri sendiri, Bu, dan jangan mengikuti orang lain. Oke, intinya ngikutin kata hati ya, ngikutin kata hati sendiri gitu ya, jangan ngikutin orang lain. Refleksi, kira-kira masih ingat pelajaran minggu kemarin? Kita kemarin belajar tentang apa? Jaringan? Ya, atau lebih tepatnya kita kemarin lebih ke jaringan kabel. Ya. Nah, sekarang coba, siapa yang mau menjawab pertanyaan berikut? Kemarin kita sudah belajar tentang peralatan untuk membangun sebuah jaringan internet. Apa saja peralatan yang digunakan? Pertama, router. Terus, switch, hub, media transmisi. Media transmisi itu ada apa aja? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Apa itu media transmisi? Media transmisi itu media untuk menghubungkan ya antara klien atau perangkat dengan internet. Nah, jadi apa itu media transmisi contohnya? Ya, media transmisi ada dua. Pertama, guided media dan unguided media. Kalau guided media itu media transmisi yang menggunakan kabel. Kalau unguided tidak menggunakan kabel. Contoh dari media transmisi kabel, contohnya apa? Siapa yang mau menjawab? Ada kabel apa jenisnya? Lukman. Ada kabel UTP. Ada UTP. Kabel Twisted pair. Ada kabel fiber optik. Fiber optik. Oke, tepuk tangan buat Lukman. Media transmisi unguided, apa itu?
Media yang menggunakan sinyal. Berarti contohnya apa? Ada sinyal apa? Infrared. Terus gelombang microwave. Nah, itu pelajaran yang kita pelajari kemarin. Nah, kira-kira apa sih pentingnya komunikasi menggunakan jaringan internet dalam kebutuhan sehari-hari? Kira-kira menurut kamu pentingnya apa internet? Setiap hari pakai internet nggak? Pakai. Buat apa? Untuk mencari informasi. Berarti penting nggak nih? Penting. Seberapa penting? Penting banget ya, karena setiap hari kita pakai internet buat komunikasi. Terus buat apa lagi? Mencari informasi ya. Nah, oke, itu jadi ini juga berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang wireless. Ya. Ini materinya menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Ya. Oke, sebelum belajar kita mau ice breaking dulu. Siap ice breaking? Siap. Konsentrasi. 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 Do. Do. Re. Mi. Nah, lo siapa yang salah? Siapa yang salah? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian tuh bisa untuk menganalisis semua perangkat telekomunikasi, kemudian mempresentasikan, terus menyajikan cara kerja jaringan telekomunikasi. Nanti kita praktek buat topologi dengan Cisco Packet Tracer. Ya, kegiatan kita hari ini pertama tadi materi, nanti akan ada materi sedikit, kemudian diskusi kelompok dan presentasi. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, materi inti, kita mau adakan pretest dulu ya. Silahkan buka link Google Form yang sudah Ibu share di grup. Silahkan kerjakan dulu, waktunya 5 menit. Oke, sudah selesai? Sudah. Berapa nilainya? 60. Coba kalian amati dulu gambar berikut. Ini kira-kira gambar apa? Jaringan, Bu. Jaringan. Ini ada apa? Tower. Terus ada perangkat komunikasi. Ini ada mobil. Kenapa ada mobil di situ? Itu ada Ya, karena ada antena untuk menangkap sinyal, ya. Oke. Nah, ada yang bisa menjelaskan dari gambar berikut? Siapa yang mau menjelaskan? Lukman. Jadi dari tower itu dia memancarkan sinyal buat telepon, buat mobil dan lain sebagainya, Bu. Oke, jadi yang berperan penting di sini adalah towernya ya, sama seperti akses poin. Kita masuk ke materi ya. Materi kita hari ini menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan nirkabel. Silahkan amati gambar berikut. Nah, ini peralatan yang digunakan untuk membuat sebuah jaringan nirkabel. Ya, ada apa aja di sini? Peralatannya dari atas ada modem, tablet, ini kliennya tablet, ini akses poin, kemudian ini klien juga PC atau komputer, ini handphone, ini laptop. Nah, yang bertugas paling penting di sini adalah akses poin. Tugasnya apa? menyalurkan sinyal. Menyalurkan
Sinyal. Ya, oke. Nanti kita akan coba ya dalam tugas kelompok nanti kalian untuk menganalisis jaringan nirkabel. Oke, kita simak dulu video berikut. Halo semua, berjumpa lagi bersama Himatro e-learning, di mana kalian bisa melihat video-video pembelajaran yang menarik dan pastinya banyak manfaat. Video kali ini akan membahas tentang jaringan wireless atau sering juga disebut nirkabel. Oke, di sini ada fungsi dan cara kerja jaringan telekomunikasi. Ada berapa? Ada 4. Pertama apa? Jaringan kabel atau wireline. Yang kedua, nirkabel atau wireless. Yang ketiga, jaringan modem. Yang keempat, jaringan satelit. Oke. Jaringan kabel adalah Civa. Jaringan kabel, jaringan yang menggunakan media transmisi berupa kabel ya. Kemudian jaringan nirkabel atau wireless. Siapa yang mau menjawab? Abian? Jaringan tanpa menggunakan kabel. Jaringan tanpa kabel atau menggunakan wireless menggunakan gelombang ya. Kemudian jaringan modem. Siapa yang mau menjawab? Lukman. Jaringan yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Ya, modem itu kan fungsinya untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital ya. Kemudian jaringan satelit. Satelit, siapa yang mau menjawab? Asmi? Ya. Jaringan satelit adalah yaitu mengirimkan sinyal dari komputer oleh satelit tanpa dilakukan pemrosesan dalam satelit. Oke, jaringan yang berasal dari satelit. Satelit adanya di mana? Di luar angkasa. Berarti jaringannya mencakup seluruh dunia, ya. Oke, di sini ada perangkat yang dibutuhkan untuk membangun telekomunikasi. Lebih tepatnya untuk membangun jaringan wireless, ya. Di situ ada perangkat apa aja? Akses point. Terus ada kliennya apa? Laptop, terus handphone, PS, printer itu bisa pakai wireless. Ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Sudah jelas semua. Alhamdulillah. Oke, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan diskusi. Kemarin sudah ditentukan kelompoknya kan? Sudah Bu. Ya. Oke, ketuanya kemarin siapa? Lukman. Saya Bu Azmi. Udah ya. Kemarin kita bikin 3 kelompok. Oke, silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, ini akan Ibu bagikan LKPD. Silakan kamu baca dulu LKPD-nya. Nanti akan Ibu jelaskan. Ya, makasih Bu. Oke, Ibu akan menerangkan cara mengerjakan LKPD-nya. Ya, untuk langkah kegiatan di sini pertama buat kelompok dulu. Sudah buat kelompoknya? Nah, terus nanti kalian di sini akan berdiskusi memecahkan masalah yang ada di LKPD ini. Masalahnya apa? Misalnya kamu adalah seorang teknisi jaringan di pusat pembelanjaan besar. Misalnya di mall gitu ya. Nah, terus kamu disuruh bikin sebuah jaringan komputer. Jaringannya jaringan wireless. Kira-kira topologi apa yang tepat untuk sebuah mall tersebut? Gitu ya. Nah, apa aja yang dipertimbangkan? Pertama, tentukan topologinya. Terus kedua, masalahnya apa? Kerugian dan keuntungannya apa? Terus yang ketiga, alasannya kenapa memilih topologi tersebut. Oke, paham? Ya, oke. Sekarang silakan berdiskusi, ya, memecahkan studi kasus yang ada di LKPD. Ya, silakan berdiskusi. Waktunya 20 menit.
Pilih salah satu topologi ya. Buka Cisco-nya dulu. Bikin topologinya di Cisco Packet Tracer. Ya, ini Cisco-nya mana? Oke, sampai sukses ya. Ya. Untuk isiannya dibuat di PowerPoint atau tulis di belakang kertasnya. Tulis. Tuliskan kelemahannya dan kelebihannya. Ini ditulis aja ya di belakang. Cisco-nya berhasil nggak? Hasil. Saya coba. Oke. Oke. Ini mau bikin jaringan apa? Jaringan Star, Bu. Jaringan Star. Oke, ini udah selesai. Oke, coba Asmi di ping dulu. Ya, sudah berhasil ya. Ya. Lukman, sudah selesai? Iya, Bu. Oke, coba dites. Testing. Dari mana ke mana? Dari tablet ke laptop, Bu. Sukses, Bu. Sudah sukses? Oke. Oke, sudah siap untuk presentasi? Ya, siap. Kelompok 1 silakan maju. Kelompoknya Lukman. Lukman. Ya. Nah, ini ya, pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Pandu, saya sendiri Lukman, kemudian ada Alvin dan ada R. Nah, jadi di sini saya memilih topologi star. Kenapa saya memilih topologi star? Dikarenakan topologi star ini dia bisa menyambungkan perangkat-perangkat baru dengan mudah dan tanpa syarat-syarat yang rumit atau ribet. Kemudian untuk kelebihan utama penggunaan topologi star adalah mudahnya menambah komputer-komputer baru dalam jaringan dan memiliki kekurangan jika komputer mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Oke, itu dari kelompok 1 memilih topologi star. Silakan sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak silakan. Apa itu topologi star? Ya, jawab. Ya, topologi star. Faris belum begitu. Coba dijelaskan lagi ya topologi star. Jadi topologi star adalah topologi yang memanfaatkan satu router dengan satu akses point yang memungkinkan akses point ini dia menyebarluaskan sinyal-sinyal dari si server kepada klien-kliennya. Oke, gimana, Asmi? Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Oke, jadi kesimpulannya silakan Lukman. Jadi untuk kesimpulannya di sini dalam memilih topologi harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau memang ada kekurangan pasti bisa diatasi dengan mudah. Oke, ya. Silakan ditutup.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, oke, kelompok 2 sudah siap? Ya. Oke, kelompok 2 silakan maju. Ya, siapa perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang omnibus. Itu nama kelompoknya dia, Abian, Febri, dan Mutani. Dan ini gambaran omnibus dan memakai, yaitu alatnya memakai router, satu switch, satu tablet, dan satu koin, dan handphone, PC, dan laptop. Dan untuk IP-nya menggunakan 192.168.2 dan kelanjutannya. Dan gateway-nya memakai 192.2.1. Dan SSD Labcom untuk menyambungkan ini, SSD-nya bernama Labcom 1 dan passwordnya 12345. Oke. Dan untuk kelebihan bus, Penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. dan kesimpulannya Grounded Topology ini simple dan lebih murah biayanya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, Pak. Apakah dalam topologi bus ini ada kekurangannya? Ada kekurangannya, itu bisa secara tabrakan satu sama lain. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Gracia. Kenapa memilih topologi itu? Karena untuk pemakannya simple dan biaya lebih murah. Oke, gimana? Sudah? Oke. Silakan ditutup. Yang dari kelompok 2, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, kelompok 3 sudah siap? Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 yang terdiri dari Gracia, saya sendiri, Devi, dan Intan akan menjelaskan tentang topologi yang akan dijelaskan oleh Devi. Topologi tree adalah topologi yang menggunakan metode untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat dengan beberapa tingkatan jaringan. Perangkat yang digunakan di sini ada router, access point, tablet, dan smartphone. Dan kirim surat hasilnya sukses. Oke. Untuk kelebihan topologi tree mempunyai jaringan yang besar, dapat memanajemen data yang baik, juga memiliki akses segera. Untuk kekurangannya, biayanya lebih besar, dapat menumpukan jaringan, juga pengelolaan yang lebih sulit. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan? Ya, Abian. Apa kelebihan dari topologi tree? Kelebihannya? Seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu mempunyai jaringan yang besar, manajemen data yang baik, juga memiliki akses segera. Oke, ada lagi? Ya, Ilman. Kenapa memilih topologi tree? Alasan memilih topologi tree yaitu dapat dikembangkan menjadi topologi jaringan luas serta letak desain yang tidak rumit. Oke, ya, jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, topologi tree dapat digunakan dalam jaringan luas. Oke. Ya, silahkan ditutup. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Oke, tadi kita semua sudah presentasi. Nah, jadi untuk memecahkan studi kasus yang ada di LKPD, apa jawabannya? Setelah kalian menganalisa tadi masalah untuk membuat sebuah jaringan gimana? Pertama, harus pilih topologi yang tepat, ya kan? Setelah pilih topologinya, kemudian pilih perangkatnya, ya kan? Perangkat apa aja yang digunakan? Tadi ada apa? Perangkat apa aja? Router, switch, access point, komputer, handphone, laptop, tablet. Nah, di sini yang paling penting adalah fungsi dari access point. Fungsinya apa? Menyalurkan gelombang atau sinyal. Ya, untuk menyalurkan gelombang atau sinyal. Ya, oke. Nah, jadi juga harus tahu kelebihan dan kekurangan dari topologi yang kalian pilih. Ya, tadi kan ada topologi apa? Star, bus, tree. Ya, itu yang kalian pilih. Menurut kalian itu paling simpel. Ya, oke. Nah, sekarang silahkan kembalikan lagi posisinya seperti semula. Kita sudah selesai. Oh ya, kumpulkan lagi LKPD-nya. LKPD-nya dikumpulkan lagi. Nah, setelah kita ada penyampaian materi, kemudian ada diskusi, ada presentasi juga. Nah, kalian silakan kerjakan lagi soal post test. Ya, kira-kira nilainya berubah atau tidak dari yang awal tadi? Ya, silakan dibuka linknya yang ada di grup WA. Oke, sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang berapa nilainya? 100 semua. Semua 100? Widih, excellent. Oke, nah, jadi setelah tadi kita ada penyampaian materi kan, diskusi juga, jadi kalian lebih tahu, ya kan, apa aja yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan telekomunikasi, ya. Nah, evaluasi. Nah, tadi ketika kalian diskusi, kemudian presentasi pada saat penyampaian materi juga. Ibu lihat kalian di sini, jadi sangat bagus kelas ini ya. Ya, jadi bonusnya adalah Nah, kesimpulan kita hari ini adalah pertama, pengertian jaringan wireless. Siapa yang mau menyampaikan? Kesimpulan jaringan wireless adalah Asmi. Wireless adalah jaringan yang tanpa kabel dapat digunakan area yang besar untuk menutupi kekurangan jaringan wireless. Ya. Intinya apa? Jaringan tanpa kabel. Berarti dia menggunakan apa? Kalau tanpa kabel? Gelombang. Seperti gelombang apa? Radio, terus elektromagnetik, terus gelombang mikro, terus contohnya yang paling simpel aja. Dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya, kira-kira biasanya pakai apa? Pakai Bluetooth ya, atau infrared. Terus yang sering kalian pakai? Hotspot. Oke. Nah, kelebihan dan kelemahan jaringan wireless. Siapa yang mau menyampaikan? Alvin? Kelebihannya dulu, Alvin. Instalasinya yang cepat. Instalasinya yang cepat. Oke, yang kedua, Syifa. Kelebihannya apa, Syifa? Fleksibilitas tempatnya. Kemudian yang ketiga, Lukman, kelebihannya. Mobilitas yang tinggi. Mobilitas yang tinggi. Oke. Nah, itu tadi kelebihan jaringan wireless. Sekarang kelemahannya. Kelemahan jaringan wireless. Asmi.
Saya mahal Bu. Biayanya lebih mahal. Yang kedua, kelemahannya apa, Febri? Bu, Sinyalnya terputus-putus. terputus-putus. Kenapa terputus-putus? Yang disebabkan oleh adanya benda yang menghalangi sinyal. Ya, adanya yang menghalangi sinyal. Kemudian kelemahan yang ketiga. Siapa? Abian. Adanya delay, Bu. Adanya delay. Apa sih delay? Terlambat. Ya, terhambatnya sinyal ya. Jadinya dia lambat. Oke. Nah, refleksi. Apa hal yang sudah kalian pahami setelah melaksanakan pembelajaran ini? Siapa yang mau menjawab? Ilman? Hal yang sudah Ilman pahami setelah melaksanakan pembelajaran ini, apa kira-kira? Yang tadinya saya nggak paham tentang topologi jadi tahu Bu. Oh ya, oke. Jadi lebih paham gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kira-kira? Pertanyaan nomor 1 ya, Asmi. Jadi kita tahu kelebihan dan kekurangan topologi yang lainnya Bu. Ya, jadi lebih tahu tentang kekurangan dan kelebihan masing-masing topologi. Oke, satu lagi. Gracia. Dapat mengetahui apa saja dalam membangun. Ya, mengetahui perangkat apa saja, ya. Perangkat apa saja yang digunakan untuk membuat sebuah jaringan internet. Oke, terus yang kedua. Apa yang kalian lakukan untuk mengatasi materi yang belum kalian kuasai? Apa contohnya, Alvin? Kamu mau melakukan apa? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Gimana caranya? Kan kalau di sekolah kan waktunya terbatas ya. Hanya cuma sebentar. Sedangkan materinya banyak. Nah, jadi kamu tuh melakukan apa? Searching. Melakukan? Boleh mencari informasi di internet. Searching. Nah, terus apa lagi, Lukman? Menonton video-video yang mengedukasi, Bu. Ya, menonton video pembelajaran. Apalagi ya, Bian? Tanya kepada teman yang lebih mengerti. Ya, bertanya kepada teman yang lebih mengerti atau lebih paham. Ya, begitu pula temennya. Kalau temennya belum ngerti, harus dikasih tahu ya. Oke. Ya. Ini untuk tindak lanjut selanjutnya. Nanti Ibu akan nilai tadi dari kalian pretest, post-test, diskusi, dan presentasi. Ya, kalau nilainya di atas KKM akan ada pengayaan. Ya, nanti pengayaannya itu untuk lebih menambah, memperkuat pengetahuan kalian. Terus apabila nilainya di bawah KKM nanti akan ada remedial. Ya, nanti akan ada tugas tambahan. Nah, ini untuk materi selanjutnya ada analisis kebutuhan bandwidth. Ya. Analisis kebutuhan bandwidth. Tadi setelah membangun jaringan wireless, kemudian kita kasih tuh bandwidth-nya itu berapa. Apa itu bandwidth? Apa tuh bandwidth? Misalkan kalau bandwidth tuh gini, di ruangan ini bisa mengakses karena ada jaringan internetnya. Di ruangan sebelah tidak bisa mengakses karena bandwidth-nya tidak sampai. Berarti apa itu bandwidth? Kapasitas? Kapasitas atau batasan ya sebuah jaringan internet. Jadi di kelas ini ada bandwidth-nya juga berapa, misalkan berapa KB. Terus tapi di kelas sebelah tidak dapat karena bandwidth-nya dibatasi gitu ya. Nah, itu nanti pada pertemuan selanjutnya. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Atau sudah paham? Sudah paham. Kalau gitu kita mengucap alhamdulillah. Ya. Oke, silahkan dirapikan peralatannya. Sudah dirapikan peralatannya? Ya. Untuk pelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Ya, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bersiap. Siap. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.